Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali ketemu di Intan's Rooms dan kali ini kita akan membahas mengenai pelaku bullying. Nah, kalau kemarin kita udah bahas mengenai bullying itu apa. Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa sih kok anak bisa menjadi pelaku bullying. Nah, tentunya kita pelajari dulu nih bullying itu apa. Jadi, bullying itu adalah perilaku agresif serta berulang yang dilakukan secara sengaja dengan tujuannya untuk mengintimidasi, untuk membuat orang takut, untuk menunjukkan bahwa kita nih punya power tapi dengan cara yang salah. Nah, ini dikatakan adalah bullying. Nah, menyedihkannya ya, ternyata kasus bullying di Indonesia itu termasuk yang meningkat setiap tahunnya. Jadi ini kita lihat dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia. Jadi kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di sekolah dan setiap tahunnya meningkat. Kalau tahun 2021 itu ada 53 kasus, 2022 ada 226 kasus, sementara di tahun 2023 tentunya masih berlanjut untuk kasus yang menaik. Artinya setiap tahun ini kasus bullying di sekolah itu naik. Dan tentunya juga kita harus pahami bullying itu kan ada 3 ya, yaitu bullying fisik, ya, kemudian bullying secara verbal dan cyberbullying. Bullying fisik ini ternyata jumlahnya yang paling tinggi ya, ada 55,5% secara persentasenya ya. Sementara kalau bullying verbal adalah 29,3%. Sisanya ya bullying yang lainnya yaitu sebesar 15,2%. Artinya kasus bullying ini masih harus menjadi fokus utama bagi pihak sekolah, orang tua dan anak ini sendiri. Jadi kita butuh edukasi yang sangat penting. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kenapa sih anak menjadi pelaku bullying? Karena sekarang banyak banget ya kasus yang kita lihat bahwa kalau orang melakukan bullying ini kok kayaknya mengarahnya ke kriminalitas. Bahkan gak sedikit yang akhirnya berujung si korban kehilangan nyawa. Nah, tentunya ini harus menjadi sebuah hal yang kita orang tua menyadari ya, bahwa bukan hanya yang ditakutkan anak menjadi korban bullying, tapi bisa jadi anak menjadi pelaku bullying. Dan dua-duanya sama, dua-duanya adalah korban dari salah pola asuh. Oke, sekarang kita akan bahas lagi mengenai kenapa anak bisa menjadi pelaku bullying. Yang pertama, ya, biasanya dia pernah menjadi korban bullying sehingga dia balas dendam kepada adik-adik angkatannya, ya. Jadi oke, dulu saya pernah dibully gini nih sama kakak kelas saya, maka sekarang saya juga akan membuli adik-adik saya seperti itu. Biasanya seperti itu, walaupun tidak semua kasus ya, tapi ada yang seperti ini alasannya. Lalu yang kedua adalah bisa jadi anak yang menjadi pelaku bullying ini mereka tinggal di lingkungan yang memang keras dan penuh kekerasan secara fisik maupun verbal. Jadi anak ini menganggap ngomong kasar tuh hal yang biasa, memukul kalau nggak suka sama orang lain ada hal yang biasa, karena dia ditumbuh kembangkan di lingkungan yang keras kepada dirinya sehingga dia juga keras kepada lingkungan di sekolahnya. Lalu yang ketiga adalah haus akan perhatian. Ternyata anak-anak yang nggak mendapatkan perhatian utuh dari orang tuanya, dari gurunya, ternyata dia akan mencari perhatian dengan cara yang salah. Dan inilah yang dikhawatirkan. Karena orang itu atau manusia itu kan butuh pengakuan ya. Ternyata anak-anak yang mendapatkan pengakuan secara lengkap di keluarga, di sekolah, di lingkungan, dia nggak akan mencari perhatian dengan cara yang negatif. Bahayanya adalah mereka-mereka yang tidak mendapatkan perhatian secara utuh, sehingga mereka akhirnya mencari perhatian dengan cara yang salah. Nah, ini harus menjadi concernnya kita dari orang tua maupun para pendidik. Nah, reminder buat para orang tua nih, ini saya kalau udah baca-baca data gimana ya, emang orang tua tuh harus aware banget ya, karena anak itu adalah hasil dari pola asuh. Nah, parents harus sudah mulai aware nih, karena selain anak kita rentan menjadi korban, ternyata anak kita bisa menjadi pelaku bullying. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengantisipasi agar anak kita tidak menjadi pelaku bullying. Yang pertama, kita harus evaluasi pola asuh di rumah bagaimana nih, cara kita menghargai anak seperti apa, cara kita memberikan afeksi kepada anak seperti apa. Karena ternyata ini penting banget. Jika di rumah sudah baik-baik saja dan pola asuhnya insya Allah tidak mengarah pada kekerasan, maka anak tidak akan menjadi pelaku bullying. Lalu yang kedua, sering-seringlah kita berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ini penting loh, karena terkadang anak-anak lebih menjadi diri sendiri ketika di sekolah. Nah, ini penting kita tahu bagaimana sih karakter anak-anak di sekolah, di rumah bagaimana sih, sehingga kita mendapatkan banyak insight atau sudut pandang tentang anak kita, sehingga kita nggak ada yang namanya kecolongan gitu loh ya. Karena banyak banget yang bilang yang udah nih kayak gini, aduh mbak, anak aku tuh di rumah baik banget, nggak mungkin dia seperti itu, tapi ternyata di sekolah dia menjadi pelaku bullying. Nah, ini harus kita sadari dan jangan sampai terjadi, maka sering-seringlah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Poinnya adalah korban bullying maupun pelaku bullying itu dua-duanya adalah sejatinya korban dari salahnya pola asuh. Tentunya tidak hanya pola asuh yang salah, tapi bagaimana pihak sekolah dan juga bagaimana lingkungan dalam membentuk karakter anak-anak kita.
Maka yang terpenting adalah kita sebagai orang tua harus mengenali anak kita dengan baik. Jadi lakukanlah komunikasi efektif dengan anak kita, itu yang terpenting, lalu dengan pihak sekolah, dan berikan kasih sayang yang full. Karena kalau anak dibesarkan dalam kasih sayang yang full, dia tidak akan menjadi korban maupun tidak akan menjadi pelaku bully.